Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Untuk sebelumnya, pembelajaran laju reaksi ini dapat menggunakan praktikum sederhana untuk menjelaskan konsep-konsepnya. Aplikasi yang digunakan di sini salah satunya adalah Crocodile Chemistry. Sebelum menggunakannya, kita tuh perlu menginstal terlebih dahulu aplikasi tersebut, kemudian memasangkannya di PC kita. Untuk mendownloadnya, bisa menggunakan link yang sudah disediakan di deskripsi box ya. Untuk tahapan pertama, kita perlu memasukkan lisensi dan kode lisensi yang sudah kami sediakan juga di deskripsi box. Ketika sudah terpasangkan, ini merupakan tampilan awal dari Crocodile Chemistry yang akan digunakan untuk praktikum sederhana dalam pembelajaran laju reaksi. Di sini dalam toolsnya terdapat beberapa menu tools, yaitu di sini untuk menghapus, ini untuk membuat simulasi baru, ini untuk membuka file yang sudah ada, yang ini untuk menyimpan dokumen, yang ini untuk mencetak, ini untuk cut, copy, paste, ada undo, ada redo. Kemudian di sini ada tabel periodik, yang ini untuk zoom in, zoom out. Kemudian di sini untuk melihat terjadinya reaksi. Kemudian ini pengaturan untuk kecepatan terjadinya suatu reaksi. Di sini ada beberapa konten nih, yang di sini ada Getting Start. Ini merupakan konten tutorial atau langkah-langkah yang untuk digunakan mengoperasikan Crocodile Chemistry ini. Sebenarnya Crocodile Chemistry ini sangat mudah digunakan karena dalam penggunaannya ini sudah terdapat langkah-langkah ketika kita akan melakukan percobaan sederhana. Untuk konten selanjutnya di sini bisa untuk mempelajari klasifikasi materi, kemudian persamaan, kemudian di sini ada reaction rate atau laju reaksi yang akan kita gunakan nanti, kemudian termokimia, di sini ada larutan, bisa juga untuk belajar asam, basa, dan garam, kemudian elektrokimia, ada tabel periodik, kemudian ada batuan dan logam, kemudian ada identifikasi substansi, yang ini ada online content yang di dalamnya terhadap instruksi atau cara penggunaan aplikasi Crocodile Chemistry ini. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan dalam pembelajaran materi laju reaksi kimia. Pertama, kita akan klik reaction rate. Di sini ada beberapa yang akan kita pelajari. Yang pertama, di sini ada definisi of reaction rate. Nah, di sini udah ada langkah-langkahnya nih. Tinggal kita next, kemudian nanti ada langkah selanjutnya. Untuk yang ini, pertama, ini disediakan kalsium karbonat. Dalam langkahnya, masukkan kalsium karbonat dalam tabung reaksi. Masukkan kalsium karbonat, kemudian langkah selanjutnya, masukkan asam klorida ke dalam tabung reaksi. Dan kemudian untuk melihat grafik perubahan reaksi menjadi hasil reaksi, kita dapat menggunakan kita unpause, kemudian kita lihat reaksi yang terjadi, stop. Nah, di
Di sini reaksi dapat dirumuskan atau dihitung dengan cara jumlah produk yang terbentuk dibagi dengan waktu. Dapat disimpulkan juga bahwa laju reaksi ini merupakan laju berkurangnya suatu reaktan atau reaksi menjadi sebuah produk terhadap satuan waktu. Di sini terdapat pertanyaan, mengapa grafiknya menjadi datar pada bagian akhir? Ini pada bagian akhir grafik menjadi datar. Hal ini dikarenakan reaksinya berhenti dan reaksinya habis, sehingga grafiknya konstan seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Untuk selanjutnya kita akan menghitung laju reaksi. Measuring reaction rate. Ini kita klik no saja karena kita tidak akan menyimpan praktikum ini. No. Kemudian, di sini kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung laju reaksi. Di sini ada contoh garam dapur dimasukkan ke dalam gelas beker. Kemudian langkah selanjutnya, masukkan air. Next, untuk melihat grafiknya kita menggunakan ini, unpause lagi. Kita tunggu. Stop. Pada grafik terlihat bahwa garam kira-kira seberat 13 gram ini akan larut dalam air seluruhnya selama ini kira-kira 35 menit. 35 detik akan habis. Di sini ada pertanyaan juga, mengapa grafiknya menjadi datar pada bagian akhir seperti tadi? Ini dikarenakan reaksinya sudah berhenti. Di sini garam sudah larut seluruhnya dengan air, sehingga grafik reaksinya menjadi datar. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, kita akan belajar tentang katalis yang untuk laju reaksi. Langkah pertamanya, kita masukkan hidrogen peroksida ke dalam 2 tabung. Ini 2 tabung kita masukkan hidrogen peroksida. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan mangan 4 oksida. Di sini mangan 4 oksida dimasukkan dalam satu tabung saja. Di sini mangan oksida itu sebagai katalis dari suatu reaksi. Next. Kemudian kita akan melihat reaksinya, mana yang lebih cepat dan mana yang lebih lambat. Stop. Sudah terlihat ya mana reaksi yang lebih cepat dan mana reaksi yang lebih lambat. Di sini ada pertanyaan, reaksi manakah yang lebih cepat? Apakah reaksi yang menggunakan katalis atau reaksi yang tidak menggunakan katalis? Reaksi yang menggunakan katalis digambarkan dengan grafik berwarna merah nih. Reaksinya cepat sekali berlangsung. Sedangkan reaksi yang tidak menggunakan katalis ini digambarkan dengan grafik yang berwarna biru. Ini garisnya akan lama sekali untuk naik. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa katalis ini dapat mempercepat suatu reaksi.
Karena apa katalis dapat mempercepat laju reaksi? Karena katalis ini akan menurunkan energi aktivasi dari suatu reaksi, jadi reaksi akan semakin cepat. Untuk selanjutnya, kita akan belajar pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Di sini sudah terdapat 3 tabung yang di dalamnya berisi kalsium karbonat yang memiliki konsentrasi yang berbeda-beda. Untuk melihat reaksi tersebut berjalan, mana yang berjalan dengan cepat dan mana yang berjalan dengan lambat, kita pasangkan balon terlebih dahulu di masing-masing tabung dengan warna balon yang berbeda. Mana sih yang lebih cepat? Untuk melihatnya, kita akan unpause, kemudian tunggu sampai mana sih yang lebih meletus lebih dulu. Kita tunggu dulu. Ya. Balon berwarna biru sudah meletus terlebih dahulu. Kemudian, manakah yang kedua akan meletus? Balon berwarna hijau. Kemudian yang akan terakhir meletus adalah balon berwarna merah. Di sini terdapat pertanyaan. Konsentrasi asam manakah yang lebih cepat dalam reaksi tersebut? Dapat dijawab berarti untuk reaksi yang lebih cepat adalah garam dengan konsentrasi 2 molar. Karena balon lebih cepat meletus. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin konsentrasinya tinggi, suatu laju reaksi akan semakin cepat terjadi. Dapat dipahaminya untuk faktor selanjutnya yaitu faktor luas permukaan terhadap laju reaksi. Nah, di sini sudah terdapat 3 tabung reaksi yang di dalamnya terdapat kalsium karbonat dengan kehalusan yang berbeda-beda. Seperti serbuk kan ada kehalusan yang berbeda-beda. Ini yang pertama ini yang paling halus. Yang kedua ini sedang-sedang saja, yang ini kasar. Kalsium karbonat dengan yang paling halus ini memiliki luas area yang sangat besar, sehingga permukaannya dapat terjadi suatu reaksi dengan larutannya. Untuk melihat mana sih reaksi yang lebih cepat terjadi, apakah dengan kehalusan yang sangat halus atau sedang, atau dengan kehalusan yang kasar, dengan kalsium karbonat yang kasar. Kita pasangkan balon di setiap tabung. Menurutmu, manakah sih reaksi yang lebih cepat? Untuk melihatnya, ayo kita lihat dengan unpause. Kemudian kita lihat mana yang lebih cepat terjadi suatu reaksi.
Nah, di sini sudah terlihat ya balon yang berwarna biru lebih cepat membesar. Kemudian disusul dengan warna hijau, terakhir yang berwarna merah. Nah, di sini balon yang meletus ini berada di serbuk yang paling halus, yang mengartikan bahwa semakin luas permukaan suatu zat bereaksi, maka laju reaksi akan semakin tinggi. Karena apa? Karena permukaan-permukaan di suatu bereaksi ini akan bereaksi seluruhnya, sehingga suatu reaksi akan lebih cepat terjadi daripada zat bereaksi yang permukaannya sedikit, seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang pengaruh temperatur atau suhu terhadap suatu laju reaksi. Di sini ada 2 tabung reaksi nih, yang di dalamnya terhadap serbuk kalsium karbonat dengan asam klorida. Di sini yang pertama ada 85 derajat, yang ini ada 0 derajat Celcius. Mana sih reaksi yang lebih cepat terjadi? Apakah reaksi yang 0 derajat atau yang 85 derajat? Mari kita lihat. Pertama kita pasangkan balon terlebih dahulu dengan warna yang berbeda. Kemudian kita lihat manakah reaksi yang cepat terjadi. Nah, sudah dapat terlihat ya bahwa reaksi dengan suhu tinggi akan lebih cepat terjadi daripada reaksi yang suhunya rendah. Berarti suatu laju reaksi dipengaruhi oleh suhu. Jika suhu semakin tinggi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Begitu, apakah bisa dipahami? Semoga bisa dipahami ya. Berikut tutorial pembelajaran laju reaksi menggunakan krokodil chemistry. Semoga bisa dipahami dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.